Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Syukriwardani Santo dari kelompok 14 dengan teman saya Jessica. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah sebagai dasar pengembangan pengetahuan konsep fungsi dan urgensinya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian karya ilmiah secara umum. Pengertiannya, karya ilmiah itu adalah tulisan yang disusun berdasarkan metode ilmiah yang dimana berisi hasil pemikiran atau penelitian, serta disajikan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Udayati 2021 dalam Jurnal Pendidikan Bahasa, karya ilmiah itu memiliki ciri utama yaitu objektif, logis, sistematif, empiris, dan dapat diuji kebenarannya. Karya ilmiah bukan sekedar tulisan akademik, melainkan bentuk pertanggungjawaban peneliti atas proses pencairan kebenaran ilmiah. Lalu ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama itu deskripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang menjadi persyaratan kelulusan mahasiswa jenjang S1. Isinya berupa hasil penelitian sederhana untuk membuktikan kemampuan akademik mahasiswa menerapkan metode ilmiah. Yang kedua ada tesis, karya ilmiah untuk jenjang S2. Penelitian dalam tesis lebih mendalam dibandingkan skripsi dan menuntut kemampuan analisis yang lebih tinggi. Yang ketiga ada disertasi yang ditujukan untuk jenjang S3, berisi temuan peneliti orisinal mendalam dalam kompleks. Yang keempat ada makalah, tulisan ilmiah yang membahas suatu masalah berdasarkan kajian teori atau data lapangan dan sering dipresentasikan pada seminar. Makalah lebih bersifat sederhana dibanding skripsi, tesis, ataupun disertasi. Lalu selanjutnya jenis karya ilmiah, artikel ilmiah, yang dimana ringkasan dari penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal. Artikel ini biasanya fokus pada suatu variabel atau suatu temuan utama. Yang huruf poin F, laporan penelitian. Dokumen ini itu resmi, berisi hasil kegiatan riset yang disusun oleh peneliti atau lembaga. Umumnya itu digunakan untuk keperluan dokumentasi dan penilaian proyek penelitian. Lalu ada kertas kerja. Karya ilmiah menyajikan analisis mendalam seperti laporan audit atau penelitian tertentu yang bersifat teknis. Lalu ada paper, karya ilmiah pendek yang biasanya dikumpulkan sebagai tugas akademik atau dipresentasikan pada konferensi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Andika Prastiwi dengan NIM 062. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai karakteristik karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada kejujuran akademik. Kejujuran akademik sendiri merupakan karakteristik utama yang menuntut penulis untuk menyajikan informasi secara jujur tanpa manipulasi data, pemalsuan, atau fabrikasi. Nah, dalam penelitian sendiri, kejujuran tercermin dari cara peneliti mengumpulkan data, menafsirkan temuan, dan menyampaikan hasil sesuai keadaan sebenarnya. Nah, yang kedua merupakan objektivitas. Nah, penulis harus bebas dari bias pribadi dan tidak memaksakan pendapat yang tidak didukung oleh data. Peneliti juga diharapkan mengandalkan bukti empiris serta menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian itu sendiri. Karakteristik yang ketiga yaitu ada tanggung jawab ilmiah. Nah, tanggung jawab ilmiah sendiri itu mencakup komitmen penulis untuk memastikan setiap informasi, kutipan, dan data yang digunakan berasal dari sumber yang sah atau sumber yang sebenarnya. Nah, penulis juga harus bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data, menghormati etika penelitian terhadap subjek penelitian, serta mencegah penyebaran informasi yang palsu. Nah, yang keempat ada transparansi dan keterbukaan. Transparansi sendiri itu menuntut penulis untuk terbuka dalam menyampaikan metode penelitian, proses pengambilan data, hingga analisis yang dilakukan. Keterbukaan ini memungkinkan pembaca untuk memverifikasi keaslian karya dan mencegah dugaan plagiarisme. Untuk karakteristik yang selanjutnya ada relevansi dan keaslian. Keaslian sendiri itu dapat diartikan dengan karakteristik penting yang menuntut karya ilmiah untuk memberikan kontribusi baru, baik berupa ide, temuan, maupun perspektif. Karya yang orisinal menunjukkan bagaimana kemampuan penulis untuk berpikir kritis dan kreatif. Dan karakteristik yang terakhir yaitu ada konsistensi pengutipan dan referensi.
Penulis harus konsisten dalam menggunakan format kutipan dan referensi sesuai pedoman. Konsistensi dapat membantu pembaca untuk memahami bagaimana sumber informasi dengan mudah serta mencegah kesalahpahaman terkait kepemilikan ide. Ketidakkonsistenan dalam pengutipan sering memicu ketidaksengajaan dalam plagiarisme. Untuk materi selanjutnya ada pemahaman jenis karya ilmiah bagi mahasiswa. Pemahaman mengenai jenis-jenis karya ilmiah sangat penting agar penulis maupun mahasiswa dapat mampu menyesuaikan bentuk tulisan dengan konteks akademik yang dibutuhkan. Masing-masing dari jenis karya ilmiah sendiri memiliki fungsi, struktur, dan tingkat analisis yang berbeda. Misalnya seperti skripsi. Skripsi sendiri digunakan sebagai syarat kelulusan program sarjana dan berfokus pada penelitian dasar. Sedangkan tesis dan disertasi menuntut tingkat analisis yang lebih tinggi serta kontribusi yang lebih signifikan terhadap perkembangan ilmu. Sementara makalah, artikel ilmiah, dan kertas kerja memiliki cakupan yang lebih fleksibel dan dapat digunakan sebagai tugas akademik, laporan seminar, atau publikasi ilmiah. Dengan memahami perbedaan dari jenis-jenis karya ilmiah sendiri, membantu mahasiswa untuk menghindari kekeliruan dalam penyusunan. Pemahaman yang tepat juga membantu penulis menentukan kedalaman analisis, jenis data yang dibutuhkan, serta teknik penulisan yang benar. Mulai dari presentasi kami, karya ilmiah itu merupakan hasil pemikiran atau penelitian yang disusun secara ilmiah dan sistematis. Jenis-jenisnya yang sangat beragam, terdiri dari skripsi, tesis, disertasi, makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian, kertas kerja, hingga paper. Setiap jenis karya ilmiah memiliki tujuan, fungsi, dan tingkat kedalaman penelitian yang berbeda. Pemahaman yang baik mengenai jenis karya ilmiah sangat penting bagi mahasiswa dan akademisi agar mampu menyusun tulisan ilmiah secara cepat sesuai standar akademik. Dari kelompok kami, mahasiswa dan peneliti diharapkan itu mampu meningkatkan literasi akademiknya melalui pembiasaan membaca jurnal, buku ilmiah, serta pedoman penulisan karya ilmiah yang resmi. Perguruan tinggi diharapkan lebih aktif menyelenggarakan pelatihan penulisan ilmiah dan workshop metodologi penelitian agar mahasiswa dapat memahami struktur dan perbedaan setiap jenis karya ilmiah secara lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.